Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Ditemani sahabat siar Anda, Auliana Bila, sahabat MG. Kali ini kita memasuki segmen Bincang Psikologi Keluarga bersama dengan Dr. Wasmin Al-Rishad MPD, ini seorang performance coach, dan juga Ibu Lilis Komariah MPC, psikologi klinis dan juga keluarga, sahabat MG. Seperti biasa, kita akan melanjutkan tema kita di pekan kemarin ya, sahabat MG ya, berkaitan dengan anak kebal bullying, sahabat MG. Ini bagaimana kita berusaha menanamkan anak kita agar tidak menjadi korban bullying, karena berkaitan dengan bullying ini masih terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan bisa jadi berdampak juga kita yang pernah mengalami bullying, sahabat MG. Harapannya anak-anak kita, orang-orang kita yang kita sayangi pun tidak mengalami hal yang sama ya, sahabat MG ya. Untuk itu bagaimana kita akan lanjutkan ya, bagaimana agar anak-anak kita ini bisa kuat, bisa kebal terhadap bullying. Ini kita memasuki part 2 karena kemarin kita membahas berkaitan dengan part pertamanya, berkaitan dengan triknya. Ini Pak Wasmin baru menyampaikan 4 trik, sahabat MG. Sebelum kita ke Pak Wasmin dan juga Bu Lilis, ini saya akan review terlebih dahulu untuk triknya. Yang pertama, kemampuan untuk memperlihatkan kepercayaan diri. Yang berikutnya, membuat grup pertemanan, kemudian laporkan kepada pihak yang berwajib, dan dilatih untuk bersuara tegas. Kita akan sapa Pak Wasmin dan juga Bu Lilis yang sudah hadir di ruang Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Wasmin dan juga Bu Lilis? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Wasmin dan juga Bu Lilis ini walaupun di tempat yang berbeda tapi semangatnya menyatu ya. Masya Allah. Dan perbincangan kita di pagi hari ini masih berkaitan dengan tema kita yang kemarin, Pak Wasmin dan juga Bu Lilis, yaitu anak kebal bully. Harapannya adalah bagaimana anak-anak kita bisa kuat nih, bisa tahan terhadap bullying ini. Karena kan tadi kalau misalnya kita flashback ke belakang ya Pak Wasmin, pembahasan pertama, ini kan dilihat terhadap respon pertamanya ya. Biasanya kan yang kuat mengintimidasi yang lemah atau yang merasa sok kuat, dan ketika respon pertamanya itu sesuai dengan harapan gitu ya. Nah ini maka akan jadi berkelanjutan lah. Maka di situ jadilah korban bullying. Nah kita akan mulai kembali dari mana nih Pak Wasmin dan juga Bu Lilis? Ya, ada 10 kiat membuat anak kita kebal bullying ya. Karena isu bullying ini kan sebetulnya dari berbagai pihak ya, mulai dari pihak komunitas, lembaga, ada juga dari pihak pembulinya sendiri gitu ya. Ada juga dari pihak yang dibully. Nah, kita hari ini pembahasannya fokus ke bagaimana menyiapkan anak-anak kita agar kebal bully gitu. Ini dilatar belakangi oleh bahwa masalah bullying ini kayaknya sudah include dalam komunikasi ya, dalam interaksi sosial. Ini bullying ini kayaknya sudah ibarat gini ya, ibarat virus nunggu lah apa, ya. Pak? Yep. Nunggu apa? Bu Lilis, suaranya di mute dulu atau gimana? Suaranya masuk Bu Lilis? Ya. Baik. Tadi ibarat virus, kayaknya virus kan nggak bisa ditiadakan dari muka bumi gitu, selalu ada. Makanya strategi yang bagus bukan strategi sterilisasi, tapi strategi imunisasi, salah satunya dengan vaksin atau malah sebagai penyintas gitu ya. Itu juga kebal jadinya ya, yang sudah terpapar dan sembuh itu dia kebal gitu ya. Nah demikian juga bullying, kayaknya dalam sejarah kehidupan itu akan terus ada. Dalam interaksi sosial itu akan tetap ada gitu ya. Dalam bentuk yang sangat lembut, sindiran-sindiran atau mata yang pandangan mata yang miring gitu ya. Betul. Orang sudah mulai baperan gitu kan. Ada temennya yang berkelompok, dia nggak diajakin, itu juga sudah bagian dari bullying. Apalagi yang sudah mulai pemalakan, dipalak atau mungkin dicegat di mana dan ada ancaman fisik, intimidasi. Nah itu mah udah jelas banget gitu ya. Nah artinya apa? Membuat anak kita kebal bully artinya menyiapkan
menyiapkan vaksinnya lah gitu ya, membuat anak kita lebih kebal gitu. Yang kemarin sudah 4, apa aja tadi teh? Lupa lagi sih. Yang pertama yang berkaitan dengan memperlihatkan kepercayaan diri, Pak Wasmin, Oh terus iya. membuat grup pertemanan. Mhm. Langkah terakhirnya laporkan kepada pihak yang berwajib, dan yang kelima ini dilatih untuk bersuara tegas. Jadi triknya loncat-loncat pekan kemarin, Ya, 1, 2, 5, dan 10. iya karena menanggapi pertanyaan kemarin ya. Betul, betul. Iya. Betul. Dan terutama yang pertama tuh membuat anak punya kepercayaan diri sehingga dia tampil dengan bahasa tubuh, dengan kalimat-kalimat yang pede, itu membuat dia bukan makanan empuk para pembuli gitu ya. Betul, betul. Betul. Nah, masalahnya anak kita itu seringkali cemen gitu ya. Di lingkungan pergaulan itu kurang gagah gitu ya, kurang brenghas gitu ya. Kelihatan banget gitu apa namanya pibulian gitu, istilah Sunda itu pibulian itu naon ya. Jadi istilahnya eh pibulian itu kalau di Indonesia kan itu emang kayak gampang gitu, kayak menjadi sasaran empuk gitu loh kan. Nah, membuat anak kita tampil pede dari bahasa tubuhnya gitu. Kemarin kan kita supaya anak melatih bahasa tubuh yang pede gimana, pundak agak naik dikit, kalau ngobrol menatap gitu. Terus nggak kelihatan kuyu gitu. Nah, itu menjadikan dia sudah punya vaksin tuh terhadap bully gitu. Orang mau bully juga nggak minat gitu. Ah, ini mah jelema pede, dari jalannya juga udah pede gitu kan. Nah, dari situ itu dari kepercayaan diri, tolong di orang tua mulai fokus bagaimana membangun kepercayaan diri. Ya tentu saja dari orang tua jangan menjadi pembuli pertama ya, kemarin kata ya rekomendasinya. Iya, betul. Karena banyak anak minder dalam pergaulan, dalam lingkungan sekolah maupun pekerjaan, diakibatkan karena di rumah pun tidak dibangun suasana kepercayaan diri itu. Orang tua menjadi pembuli pertama, bahkan pengkritik pertama. Ada anak yang waktu itu eh, cukup minder gitu, ketika kita gali ada apa asbabnya. Pak, saya itu seperti salah terus. Saya itu seperti nggak ada benernya di mata orang tua saya. Oh, kata dia itu begitu. Dari awal kalimatnya sudah begitu tuh. Saya itu pernah ranking 4, pulang ranking 4, itu masih dimarahin sama ibu saya. Ranking 4 itu masih dimarahin gitu. Sementara ada anak lain yang rankingnya nggak jelas, itu orang tuanya juga santai-santai aja gitu. Saya tuh ranking 4 Pak, pulang masih dimarahin gitu. Jadi sampai dia minder gitu karena orang tuanya sendiri yang buatnya minder. Jadi berhubungan dengan bullying ini memang banyak subpokok bahasan ya. Kemudian yang kedua tadi membentuk grup pertemanan, ya udah betul. kemarin udah kita bahas. Dan yang ketiga ini Bu Lilis, yang ketiga belajar untuk lebih peka. Nah, kenapa kepekaan ini menjadikan anak kita itu menjadi punya antivirus ya? Ya karena banyak anak kita itu nggak peka, dia ada di lingkungan bagaimana gitu. Termasuk juga bukan hanya masalah bully, berhubungan dengan kepekaan ini juga masalah keamanan gitu. Ada yang naruh tas seenaknya di tempat umum, di tempat terminal misalnya, naruh tas sembarangan gitu. Dititipin dulu gitu. Kami kadang-kadang kalau di tempat yang asing atau di kafe atau apa gitu ya, kalau mau ke WC itu gantian gitu. Karena kalau ke WC bawa-bawa tas segala macam, bawa-bawaan juga kan ribet banget. Jadi setelah dapat tempat duduk ya nitip tas ke temennya, jangan ke WC dulu, saya ke WC gantian. Itu yang disebut dengan kepekaan gitu. Nah, beberapa kali saya melihat anak sekarang itu kurang peka loh yang kayak gitu-gitu tuh. Dianggapnya barang itu murah gitu, hilang beli lagi gitu. Iya, betul, Dari sisi betul. keamanan aja nggak peka, apalagi dari sisi kepekaan mengidentifikasi lingkungan yang berpotensi membuli. Karena kalau dia peka, dia wah ini nih suasananya sudah nggak nyaman nih. Kelihatannya ini ada rombongan-rombongan yang memang kayaknya dibayar atau apa gitu, yang ini kalau nggak saya segera menghindar dari rombongan ini nih, saya bisa jadi tempat hantaman-hantaman ini gitu ya. Karena ada beberapa kelompok itu yang tertawa baru terbahak-bahak gitu. Wah, setelah membuli salah satu orang di sekelilingnya gitu. Misalnya ada yang lewat gitu ya. Terus satu orang bilang, "Itu si Gataraji lewat." Misalnya yang lewat itu Anda yang tubuhnya tinggi gitu. Terus yang lainnya tertawa, "Wah, ya Taraji lewat gitu." Nah, itu tuh Anda harus peka.
Nah, latih anak itu untuk peka terhadap lingkungan-lingkungan yang berpotensi membuli dia gitu. Sehingga eh, anak itu bisa lebih waspada terhadap lingkungan sekitarnya, dan bahkan kalau ada sesuatu yang tidak beres di sekelilingnya, dia bisa lebih peka gitu. Kadang Pak Wasmin, Ya, gimana Bu Lilis? orang itu juga memberikan peluang untuk dibully juga gitu. Jadi misalnya dia perilakunya emang nyebelin gitu Pak Wasmin. misalnya gini contohnya, misalnya lagi kajian, dia tidur-tiduran gitu. Nah itu kan memberikan peluang untuk dibully sama yang lain gitu kan. Yang lain, kamu mah nggak bener tuh, kajian aja tidur-tiduran, dasar ngantuk lagi gitu ya. Nah itu kan memberikan peluang gitu. Karena kalau kita tidak memberikan peluang gitu ya, nah itu ya kemungkinan juga nggak dibully. Emang sih ada ya orang yang tidak memberikan peluang dibully juga gitu. Tapi jumlahnya Pak Wasmin sedikit. Kalau saya lihat sih Pak Wasmin, yang dibully itu memberikan peluang kok. Misalnya dia nggak mandiri, ngikut-ngikut temen, takut, ya udah itu peluang dibully sama temennya akan lebih banyak gitu. Nah berarti kalau begitu selain peka, kita juga anak-anak kita harus sudah mulai bisa, jangan ada peluang sedikit pun gitu, tutup peluang untuk dibully. Karena kalau anak-anak yang misalnya ketika tadi tar aja terus dia bilang aku tuh nggak suka gitu, kamu tuh udah ngomong begitu berarti menghina Allah. Nah dengan tegas begitu kemungkinan yang ngebulinya akan diam gitu. Atau misalnya tar aja dia cuek misalnya gimana gitu. Nah itu jadi gimana caranya orang tua mendampingi anak untuk anaknya itu tidak ada peluang untuk dibully gitu. Itu Pak Wasmin. Betul, tadi ada suara tegas, itu bagian dari poin yang kelima ya, suara Iya, tegas itu. betul. Jadi poin kelima itu tegas. kemarin sudah kita bahas juga ya Teh ya? Iya, berkaitan dengan memang anak perlu menegaskan ya ketika anaknya disuruh nulis pekerjaan rumah temennya ya Pak Wasmin ya. Tegas untuk menolak ya pembahasan kita kemarin. Latihan menolak gitu ya. Dan barusan diingatkan lagi saya menulis kalimat-kalimat yang bisa tegas, lebih asertif gitu, itu membuat orang juga jadi malas mau membuli dia gitu. Waktu saya pakai kopiah di waktu remaja dulu, saya ingat banget jalan ke masjid gitu, tiba-tiba ada anak yang nongkrong gitu, kemudian dia maksudnya mungkin membuli saya gitu, titip salam ya buat Allah ya, titip salam buat Allah. Tapi tadi menarik pembahasan dari yang disampaikan oleh Bu Lilis, jangan sampai memicu gitu ya selaku korban bully, tapi kitanya pribadi ini memang memicu untuk dibully tadi yang disampaikan oleh Bu Lilis. Ini seperti apa nih ya Bu Lilis? Misalnya anak nggak sadar kalau misalnya ini memicu, tapi bagaimana orang tua menanamkan agar tadi kalau kata Bu Lilis jangan sampai kitanya justru memicu untuk dibully. Seperti apa nih Bu Lilis? Ya, kemarin Pak Wasmin sudah membahas anak lebih mandiri nggak? Misalnya ketika orang tua mengajarkan mandiri, terus tidak tergantung pada lingkungan, dia akan jauh lebih tadi tidak ada peluang untuk mandiri. Kemudian tadi misalnya tegas, terus prestasi gitu ya. Nah itu tidak ada peluang gitu. Kalaupun saya suka bilang begini ke anak-anak saya, kemarin Pak Wasmin sudah membahas prestasi belum ya? Belum nih Bu Lilis. Oke, nah ini berarti poin selanjutnya Teh ya, setelah kita tegas, yang selanjutnya adalah bagaimana orang tua mendampingi anak untuk mandiri. Karena dengan mandiri, mandiri prestasi dulu, dengan prestasi gitu ya, anak-anak akan lebih pede gitu tadi. Bisa, saya pikir jarang orang yang dibully karena prestasi. Saya suka bilang ke klien saya, kalau misalnya kalian sudah prestasi dibully, berarti yang bulinya sakit jiwa, dalam artian gangguan. Nah itu berarti karena gangguan gak usah diwaro gitu. Nah, ke arah sana gitu. Baik. Jadi bagaimana anak kita prestasi itu kan
luas ya, bukan hanya akademik. Dia misalnya seperti YouTuber aja ya, misalnya YouTuber diomongin sama yang lain dan sebagainya, buktinya dia prestasi, pendapatannya miliaran gitu ya, nikahnya aja endorse gitu ya. Nah itu, jadi kalau ada yang lain, dia mah YouTuber apa kontennya juga nggak adaan, bla 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 gitu ya, ya tetap aja kan kenyataannya dia udah prestasi di YouTube gitu. Nah justru nanti orang yang ngebulinya itu ya nanti orang lain, kamu aja, kamu mana prestasinya, ada enggak gitu kayak dia gitu, kamu YouTube-nya followernya udah berapa tuh misalnya ke arah sana. Baik. Berarti memang perlu ada sesuatu yang menjadi senjata ya, Bu Lilis ya, untuk menangkis ya bully tadi. Kitanya berprestasi dan menjadi sosok anak yang mandiri. Baik, ini sepertinya perbincangannya masih panjang dan menyenangkan, Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Alhamdulillah Pak Wasmin sudah kembali. Baik, sebelum ke trik-trik berikutnya nih yang akan disampaikan oleh Pak Wasmin dan juga Bu Lilis, kita akan jeda terlebih dahulu ya Pak Wasmin dan juga Bu Lilis serta sahabat MQ. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, bertanya di pagi hari ini, serta untuk Anda sahabat MQ yang pekan ini belum ada agenda nih, ini juga boleh karena Pak Wasmin mengadakan kopi darat ya Pak Wasmin ya, berkaitan dengan Hypnotic Goal Setting Workshop Batch ke-9. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, boleh dihubungi di WhatsApp 0811 225 002 0811 225 002. Sebelum kita berbincang lebih jauh sahabat MQ, kita akan jeda terlebih dahulu dengan beberapa informasi dari relasi kami berikut ini.